Halo sahabat Bones, kembali lagi bersama gua di Case Bones Movie. Terima kasih buat kalian yang telah stay tune di channel ini. Pada video kali ini, gua akan membahas film yang berjudul In Hell 2003. Oke lah, tanpa berlama-lama di awal, mending langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Dan seperti biasa, jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai habis. Di awal film kita langsung disuguhkan dengan sebuah aksi pertarungan di sebuah penjara antara seorang algojo dengan seorang pria hingga tewas. Kemudian kita melihat seorang tahanan yang sedang tidur. Terlihat juga beberapa petugas yang sedang menguburkan kedua mayat itu di sebuah padang rumput. Scene berpindah ke sebuah pabrik. Tampak seorang pekerja yang di sana bernama Kyle. Lalu istrinya menelponnya agar dia bisa cepat pulang karena merindukannya. Saat sang istri sedang menunggu di rumah, tiba-tiba ada seorang pria yang tak dikenal. Ia masuk dan memperkosanya. Kyle yang mendengar itu langsung mempercepat laju mobil. Penjahat itu pun muncul dan memukul Kyle. Kyle pun mengejarnya sampai dia terlindas sepeda motor. Kasus ini berhasil di persidangan, namun kurangnya bukti dan penjahat yang telah menyuap hakim. Penjahat itu pun bebas. Kyle yang tidak terima merebut pistol dan menembak penjahat itu sampai meninggoy. Akibatnya, Kyle harus menerima hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat di penjara Rusia. Dia dibawa ke penjara Karavafi yang dijalankan oleh seorang sipil korup. Sesampainya di penjara, tahanan baru harus mengikuti peraturan dengan meninggalkan seluruh pakaian dan barang yang dibawa. Kyle yang tidak mau memberikan cincin pernikahannya terlibat perkelahian dengan sipir. Selain itu, mereka harus memotong rambut berikut membersihkan seluruh badannya. Sesampainya di ruangan sel mereka, Billy langsung dibawa sipir dan dimasukkan ke ruangan sel dengan seorang bernama Andre. Di pagi harinya, Kyle melihat Billy yang tidak berdaya. Dia pun melihat pelakunya lalu menghajarnya. Yang membuat Kyle dimasukkan ke ruangan isolasi. Mulai dari kejadian itu, Kyle selalu mendapatkan perlakuan tidak adil. Ruang isolasi yang memprihatinkan membuat Kyle putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Tapi tiba-tiba, seekor kupu-kupu masuk yang mengingatkan Kyle akan istrinya. Setelah masa isolasi selesai, Kyle ditempatkan di sel bernama Tahanan 451. Suatu hari, kakak mendiang istrinya yang bernama Paul datang mengunjunginya. Scene lalu berpindah ketika Kyle berjalan di lapangan penjara. Akibatnya, kedua geng itu berkelahi dan sipir melerainya, juga mengingatkan kalau ingin berkelahi disparkan saja. Kyle pun mendapatkan teman baru bernama Billy dan Malakai, seorang yang disabilitas. Di dalam tidurnya, Kyle kembali dihantui kisah pembunuhan istrinya, dan di saat itu juga 451 mencoba menghabisi Kyle. Singkat cerita, saat makan siang, Kyle tiba-tiba diganggu oleh Andre.
Kemudian, Napi pun berkumpul di Sparka untuk menyaksikan pertandingan tim Andre dan tim Usopp. Perkelahian pun dimenangkan oleh Andre. Di waktu yang lain, saat para Napi bekerja, Kyle terlibat perkelahian dengan Napi lain, yang menyebabkan Kyle harus masuk lagi ke ruangan isolasi. Di ruang isolasi, kupu-kupu itu menghampiri lagi, yang membuat Kyle bermimpi dengan istrinya. Lalu dia mendengar seorang yang sedang dipukuli dan berteriak. Lalu, masa isolasi pun berakhir. Saat dia kembali ke ruangan, dia diam-diam membaca buku catatan 451 yang mengatakan, saat makan, tiba-tiba Kyle diganggu oleh Andre. Tapi kali ini Kyle tidak tinggal diam dan menghajarnya. Di ruang isolasi, Kyle tampak berbeda dari biasanya. Dia memanfaatkan masa isolasi dengan berlatih dan memperkuat diri. Dan inilah penampilan baru Kyle. Pertandingan Sparka kembali digelar antara Kyle dan si Andre. Kali ini Kyle ada perlawanan, tapi di sisa-sisa tenaga terakhir, dia mendapatkan kekuatan dari bayang-bayang penjahat yang waktu itu membunuh istrinya. Kemudian, Kyle selalu ikut pertandingan Sparka dan selalu memenangkan pertandingan. Sampai pada saat Paul menjenguknya lagi, dia akan membantu membebaskannya, tapi Kyle menyuruhnya untuk melupakannya. Singkat cerita, saat perayaan acara kemerdekaan, Kyle yang sedang duduk dihampiri Billy dan memberitahu Kyle bahwa dirinya akan melarikan diri. Di saat itu juga, ada napi baru bertubuh besar bernama Fasli. Malamnya, Billy terlihat mencoba melarikan diri, namun naasnya petugas menemukannya. Hal itu pun diketahui oleh 451. Billy pun dimasukkan ke kamar Fasil untuk ditusbol dan dianiaya. Kyle menemui Billy saat dia sedang sekarat. Billy berpesan pada Kyle, dan tibalah saat pertandingan Sparka antara Kyle dengan Fasil. Akibatnya, pernyataan ini Kyle dihukum dengan digantung di sebuah tiang selama berhari-hari. 451 yang mengetahui pengkhianatan Malakai akhirnya menemuinya. Para napi yang lain menyaksikan penderitaan yang Kyle rasakan dan bersepakat untuk tidak mengadakan perkelahian Sparka lagi. Masa hukum Kyle pun berakhir. Dia dibawa ke klinik dan setelah sembuh dia kembali dimasukkan ke ruangan isolasi. Kyle pun memukul-mukul dinding untuk memberitahu bahwa dia masuk lagi ke ruang isolasi. Jenderal yang merasa tidak terima dengan pemberhentian pertandingan Sparka memberitahu Ultanitum. Kemudian dia membawa seorang Algojo untuk melawan Kyle. Perkelahian pun terjadi antara Algojo dan Kyle dan disaksikan semua orang. Algojo pun menyadarinya dan berbalik membela Kyle. Sipir Gelo mencoba menembak Kyle namun Algojo ini menahannya. Suasana pun chaos. Para tahanan memberontak dan mencoba melarikan diri. 451 mempunyai rencana. Kyle harus ikut pertandingan Sparka terakhir. Karena menang ataupun kalah, dia akan dibawa sipir untuk dibunuh. Kyle melawan Fasil. Kyle pun berhasil menghabisi Fasil. .451 menyusul Kyle dengan jalan pintas dan datang tepat waktu untuk menolong Kyle. Kyle pun berhasil keluar dari penjara dengan mulus. Sementara itu, 451 mendatangi ruang jenderal
dan menghabisinya dengan memotong lidahnya. Hingga film pun selesai.